Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, tema 5, subtema 2, dengan judul Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Kenampakan Alam di Sekitar. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Kenampakan alam berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya masyarakat Kalimantan menggunakan kenampakan alam berupa sungai-sungai yang besar sebagai pusat ekonomi. Ya, jadi di sini misalnya pasar terapung yang ada di Banjarmasin, ya. Jadi masyarakat di Banjarmasin menggunakan kenampakan alam yaitu sungai-sungai di Banjarmasin untuk dijadikan sebagai tempat atau pusat ekonomi, ya, pusat perdagangan dalam hal ini. Ya, sehingga mereka menjadikan sungai sebagai pasar terapung, ya. Jadi di sungai itu diadakan proses atau transaksi jual beli, ya. Tetapi tidak hanya itu saja. Sungai-sungai ini dijadikan sebagai pusat pariwisata juga, ya. Jadi pasar terapung ini menarik minat wisatawan sehingga dijadikan juga sebagai pusat pariwisata. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam, ya, untuk mengurangi biaya produksi. Jadi maksudnya dengan menggunakan sungai, ya, maka biaya produksi akan berkurang. Ketika kita mau berjualan, ya, di pasar, kemudian kita harus mengangkut barang-barang yang akan kita jual dari rumah kita ataupun dari tempat kita membeli barang itu, kemudian kita bawa ke pasar. Tetapi dengan adanya sungai akan mengurangi biaya. Jadi kita tidak perlu lagi membayar ongkos atau biaya transportasi. Ini yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam sekitarnya untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terjadi secara alami disebabkan oleh peristiwa alam. Jadi pada kenampakan alam ini adalah murni peristiwa alam, bukan dibuat atau hasil rekayasa manusia. Contoh kenampakan alam antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Lalu kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan untuk penampungan air. Lalu kebun binatang untuk tempat konservasi hewan, di mana hewan-hewan yang hampir punah akan dilestarikan di kebun binatang. Kemudian pemukiman untuk tempat tinggal manusia. Lalu kenampakan alam seperti perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Misalnya perkebunan teh dibuat dengan maksud agar supaya memperoleh teh yang nantinya akan dikonsumsi menjadi minuman. Kemudian pada kenampakan alam berupa laut, masyarakat memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, rumput laut untuk dijual. Kenampakan buatan seperti pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut membawa barang dari dalam dan luar negeri. Jadi
Pelabuhan ini digunakan sebagai tempat persinggahan kapal ya. Kapal-kapal itu mengangkut barang-barang dagangan. Ketika ada kapal yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia dan membawa barang-barangnya ke Indonesia, dinamakan ini adalah barang-barang impor. Tetapi ketika barang-barang yang diangkut oleh kapal Indonesia dan dibawa ke luar Indonesia atau ke luar negeri, dinamakan barang-barang ekspor. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini. Mr. Kiki harap kalian bisa mengerti, juga memahami mengenai video pembelajaran ini. Dan semoga berguna bagi kalian tentunya. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.